Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Apa sih itu perkembangan kognitif? Apakah kalian mengetahuinya? Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Piaget menyatakan bahwa anak mengalami perkembangan kognitif melalui tahapan yang bertingkat, dimulai dari cara berpikir yang sederhana menuju cara berpikir yang lebih kompleks atau lebih logis. Piaget percaya bahwa anak adalah seorang pembelajar yang aktif. Mereka membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya, bukan sekedar menerima informasi dari orang dewasa. Jadi, pengetahuan anak akan terbentuk secara berangsur-angsur sejalan dengan pengalaman yang didapatkan oleh atau yang dialami oleh anak tersebut. Lalu, apa saja tahapan perkembangan kognitif anak menurut Piaget ini? Tahapan perkembangan kognitif anak menurut Piaget ini ada 4 tahapan. Yang pertama ada tahap sensori motor, terjadi pada umur 0-2 tahun. Anak belajar melalui indera dan gerakan fisik, seperti meraba, mendengar, melihat. Yang kedua ada tahap praoperasional, terjadi pada umur 2-7 tahun. Pada saat ini, anak mulai berpikir simbolis menggunakan kata-kata dan gambar, tetapi masih belum logis. Contohnya seperti anak memindahkan air dari gelas kecil ke gelas tinggi, maka anak tersebut akan mengatakan airnya lebih banyak, padahal air tersebut sama ukurannya. Yang ketiga ada tahap operasional konkret, terjadi pada umur 7-11 tahun. Anak mulai berpikir logis tentang benda nyata, bisa mengelompokkan dan mengurutkan benda tersebut. Seperti anak bisa mengurutkan benda berdasarkan ukurannya, dari yang kecil ke benda yang besar. Lalu yang terakhir ada tahap operasional formal, terjadi pada umur 11 tahun ke atas. Pada saat itu, anak atau remaja mulai berpikir abstrak, logis, dan idealis. Kemudian ada kemampuan kognitif yang berkembang pada tahap operasional konkret. Yang pertama ada konservasi. Anak paham bahwa jumlah benda akan tetap sama meskipun bentuk atau posisinya berubah. Seperti 4 kelereng akan tetap menjadi 4 kelereng walaupun 4 kelereng tersebut disebarkan di lantai. Yang kedua ada keterbalikan. Anak mengerti bahwa perubahan bentuk bisa dikembalikan ke awal, seperti tanah liat yang dibuat berbagai macam bentuk akan tetap bisa disatukan kembali menjadi satu tanah liat. Yang terakhir ada konservasi ruang. Anak memahami bahwa luas area yang ditempati tetap sama walaupun posisi benda berubah. Contohnya seperti 2 mobil mainan ditempatkan di 2 lintasan yang sejajar dan sama panjang. Lalu satu lintasan dibengkokkan sedikit, maka anak tersebut akan mengetahui bahwa kedua jarak dari lintasan tersebut sama saja. Lalu bagaimana cara guru untuk menerapkan pembelajaran pada anak SD? Guru bisa menggunakan media belajar yang konkret seperti menggunakan balok kayu. Nah, balok kayu tersebut bisa disusun dengan susunan yang berbeda. Lalu, anak akan membandingkan jarak dari susunan balok kayu tersebut. Lalu, guru juga bisa mengadakan kegiatan belajar bersama seperti eksperimen sederhana, pengamatan langsung, diskusi kelompok, dan permainan edukatif berbasis logika. Eksperimen sederhana bisa berupa seperti mencampurkan warna, mengukur air, menimbang benda. Lalu pengamatan langsung bisa seperti mengamati lingkungan sekolah. Lalu diskusi kelompok itu bisa seperti menanyakan kepada anak, kalau bangku ini digeser ke samping, apakah ruangan kelas ini akan berubah? Lalu ada permainan edukatif berbasis logika seperti permainan puzzle atau kartu. Dengan pembelajaran seperti itu, guru bisa membantu anak untuk berpikir kritis dan logis, dan guru juga bisa membantu anak untuk mengembangkan kemampuan anak tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, materi tentang
teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih.